Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar. Saya dari Perguruan Tinggi Latan Samashiro, Prodi Manajemen, semester 4. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, di mana materi yang akan kelompok kami bahas adalah tentang pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Di mana di dalam pengambilan keputusan dalam kondisi resiko itu ada 7 poin yang akan kelompok kami bahas. Konsep resiko. Banyak arti mengenai resiko ini, namun pada dasarnya bahwa resiko merupakan sesuatu dalam hal yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Berikut ini diberikan beberapa arti dalam resiko. Arti lain dalam resiko yaitu yang pertama, resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Yang kedua, resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian. Yang ketiga, resiko adalah ketidakpastian. Yang keempat, resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang kelima, resiko adalah suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Dengan adanya resiko ini, maka akibat yang mungkin akan timbul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, timbul kerugian, artinya bahwa dengan adanya resiko, maka hasil positif yang akan diperoleh atau diharapkan nantinya dalam hal keuntungan eh, akan berkurang dari semestinya. Yang kedua, yaitu adanya ketidakpastian. Eh, Artinya dengan resiko ini maka tidak mungkin lagi dapat dipastikan hasil positif yang mungkin akan diterima karena resiko eh, tidak bisa dihitung secara pasti. Di sini ada B jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko dinamis, yaitu resiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Resiko dinamis dapat berupa sebagai berikut. Ada resiko manajemen, ada resiko pasar, ada resiko keuangan. Dan ada juga resiko produksi. Resiko produksi diantaranya ada yang pertama ada resiko fundamental, yaitu resiko yang menyangkut rakyat banyak. Ada resiko khusus, yaitu resiko yang menyangkut perorangan. Ada resiko murni, yaitu resiko yang bersifat alami atau murni. Ada resiko spekulatif, yaitu resiko yang sifatnya untung-untungan. Ada resiko perorangan, yaitu yang sifatnya dapat menimpa orang. Ada resiko pembendaan, yaitu resiko yang menyangkut harta benda. Ada resiko politik, yaitu resiko yang berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang dialami oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada resiko inovasi, yaitu resiko yang berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan produk, baik berupa bentuk, isi, cara-cara, metode baru dalam pembuatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko statis, di mana risiko ini yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis. Nah, di dalam risiko ini ada pun sumber-sumber risiko. Yang pertama adalah manusia atau risiko sosial, di mana berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua, fisik atau risiko fisik berupa fenomena alam atau kesalahan dari manusia. Yang ketiga adalah ekonomi atau risiko ekonomi berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak. Adapun karakteristik risiko yaitu langsung, tidak langsung, tanggungan atau perubahan perbuatan oknum. Nah, ada juga penanggungan risiko yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemindahan atau asuransi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aris. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko statis, di mana risiko ini yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis. Nah, di dalam risiko ini ada pun sumber-sumber risiko. Yang pertama adalah manusia atau risiko sosial, di mana
berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua, fisik atau risiko fisik berupa fenomena alam atau kesalahan dari manusia. Yang ketiga adalah ekonomi atau risiko ekonomi berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak. Adapun karakteristik risiko yaitu langsung, tidak langsung, tanggungan God atau perubahan perbuatan oknum. Nah, ada juga penanggungan risiko yaitu pencegahan, pengendalian, dan untuk slide selanjutnya, kondisi berisiko. Kondisi berisiko adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada alternatif tindakan yang fleksibel atau dapat dilakukan. Yang kedua, ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti dengan masing-masing nilai probabilitas. Yang ketiga, memiliki nilai payoff atau sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Nilai payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Payoff dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Dan yang kedua, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, diasumsikan bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Nah, yang keempat, di sini ada risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti. Nah, walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Yang kelima, ada juga pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini ada informasi atau yang akan mendukung dalam membuat keputusan berupa besar atau nilai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada teknik pemecahnya menggunakan konsep probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan sebagai slide terakhir. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Bentuk penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan penentuan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan harapan informasi sempurna. Nilai harapan adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Nilai kesempatan yang hilang adalah sejumlah payoff yang kemungkinan hilang karena tidak terpilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan payoff terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Nilai harapan informasi sempurna disebut juga nilai harapan dalam ketidakpastian. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.